Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah bi ni'matil iman wal islam la haula wala quwata illa billah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana hukumnya menggantungkan lukisan atau foto makhluk yang bernyawa? Marilah kita pelajari bersama-sama sambil kita menunggu berbuka puasa. Gambar atau lukisan, poster, rupa, patung, dan dalam hadis Nabi SAW disebut dengan kata surah. Jamaknya adalah suwarun atau taswirun. Kata jamaknya tasawir. Orang yang membuat surah disebut musawir. Jamaknya musawirin. Perlu dimaklumi bahwa pada permulaan Islam, dakwah Nabi SAW berhadapan dengan akidah orang-orang Arab jahiliyah yang jauh dari tauhid. Mereka berlaku syirik dengan penyembahan terhadap berhala-berhala dan mensucikannya. Berhala-berhala itu dibuatnya sendiri dalam bentuk yang bermacam-macam, lalu dipuja, dijadikan sesembahan. Ketika patung-patung mulai diberantas keberadaannya, namun ingatan dan pikiran mereka masih sulit terbebas dari gambaran berhala-berhala yang mereka sembah. Serta dikhawatirkan tauhid mereka sewaktu-waktu dapat kembali kepada kemusyrikan. Maka Islam membentenginya dengan penegasan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Inna asatan nasi azaban indallahi yaumal qiyamatil musawwirun. Sesungguhnya orang-orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang membuat surah atau gambar, patung, foto, dan lain sebagainya. Juga dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan fit dunya kulli fa yaumal qiyamati ayyan fukha fiha ruhu wa laisa binafi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu surah atau patung di dunia, ia akan dipaksa dibebani memberi ruh pada hari kiamat, padahal ia tidak dapat membuat ruh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha,
qalat Aisyata kuntu abu bil banati inta Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah berkata, saya biasa bermain anak-anakan atau boneka atau patung kecil di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan pertama, dalil-dalil tentang surah atau gambar, patung, lukisan dan macamnya harus kita fahami secara utuh, tidak terpisah-pisah, satu sama lain saling berhubungan. Dengan memperhatikan ilat atau sebab atau hukumnya. Yang kedua, surah adalah masalah keduniaan, pada asalnya hukumnya mubah. Dalil pertama, Quran surat Al-An'am ayat 151 menegaskan tentang larangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud melarang membuat surah atau gambar secara mutlak. Bila semata-mata berdasarkan hadis ini membuat surah apa saja dengan tujuan apa saja dilarang. Bahkan orang yang membuat surah makhluk yang bernyawa di hari kiamat dibebani untuk memberi nyawa. Padahal tidak dapat atau tidak bisa memberikan nyawa. Pemahaman demikian tidak benar karena kemutlakan hadis tersebut ditakyid atau ditakhsih dengan nas-nas hadis lain yang memberi pengertian bahwa surah atau gambar atau patung dan lainnya yang disembah oleh penganut agama lain, misalnya salib, tidak boleh. Yang kedua, surah yang ada pada bantal atau kain, pakaian, itu boleh. Yang ketiga, surah yang dapat mengganggu konsentrasi sholat lebih baik disingkirkan. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, amiti anni fa innahu tasawiruhu turidu li fi sholati. Singkirkanlah kain itu dari pandanganku karena gambar-gambarnya sungguh selalu mengganggu dalam sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, boneka atau patung kecil yang untuk permainan itu boleh, hukumnya mubah. Dari uraian di atas dapat kita fahami bahwa hukum surah atau gambar, foto atau patung dan semacamnya itu berkisar pada illatnya atau sebab hukumnya. Kalau hukum itu ada, maka hukumnya pun ada. Sebaliknya kalau hukum itu tidak ada, hukumnya pun tidak ada. Ini sesuai dengan kaidah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berkisar pada ada atau tidaknya sebab hukum atau manhaj. Dan juga sesuai dengan satu darai, yakni menutup jalan kemaksiatan guna menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Maka hukum surah atau patung, gambar dan semacamnya itu bisa jadi hukumnya haram, makruh atau mubah. Oleh karena itu dari Muhammadiyah menetapkan hukum gambar itu sebagai berikut. Pertama, untuk disembah hukumnya haram. Kedua, untuk sarana pengajaran hukumnya mubah.
Ketiga, untuk perhiasan ada dua macam. Satu, tidak khawatir mendapatkan fitnah, hukumnya mubah. Kedua, mendatangkan fitnah ada dua macam. Satu, jika fitnah itu kepada maksiat, hukumnya makruh. Yang kedua, jika fitnah itu kepada musyrik, hukumnya haram. Jadi kesimpulan, hukum pemasangan gambar, patung, dan semacamnya di rumah, di kantor, dan di sekolah berkisar pada fungsi gambar itu sendiri. Mungkin mubah, makruh atau haram tergantung pada hukumnya. Jadi yang pertama, memasang untuk disembah hukumnya haram. Jadi kalau memasang gambar atau patung tapi untuk disembah itu hukumnya haram. Yang kedua, memasang gambar atau patung yang biasa disembah orang, hukumnya haram karena dapat mendatangkan kemusyrikan. Ketiga, memasang gambar yang dapat mendatangkan maksiat, hukumnya makruh. Dan yang terakhir, memasang gambar patung yang tidak untuk disembah atau tidak biasa disembah orang, namun hanya sekedar hiasan atau identitas, hukumnya mubah. Inilah keterangan tentang memasang gambar atau foto yang bernyawa di dalam rumah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.